biasa? Yes, yes, yes. Jadi, kalau Kak Ina bilang apa kabar, jawabnya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sekolah minggu kita hari ini akan ditemani oleh Kak Ina, Kak Tudu, Kak Eci, dan Kak Rinta. Yeay, tepuk tangan. Nah adik-adik, untuk sekolah minggu hari ini Kak Ina mengajak kalian untuk menyanyikan 3 buah lagu. Lagu yang pertama, Mendidih. Yang kedua, Bigor Small, yang ketiga, Bila Ku Ingat. yeay, tepuk tangan semuanya. Kita akan mulai lagu yang pertama ya. Silakan Kak Rinta. Semuanya bergoyang ya. Goyangkan badannya. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bersuka, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Turun semuanya. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Satu kali lagi. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bersuka, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum apa? Ku dengar. Turun. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kita ke lagu kedua ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya hadap kiri. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Turun. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita masuk ke lagu yang ketiga ya. Bila Ku Ingat. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Bila ku ingat apa yang Yesus buat, ku tidak akan mundur lagi. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Tidak, 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 katakan aha, aha. Ku tidak akan mundur lagi. Yeay, tepuk tangan semuanya. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Oke baik adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Untuk itu, Kak Tudu ajak adik-adik lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa. Berdoa mulai. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena begitu besar cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Inilah doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Silakan Kak Rinta. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab,
adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih banyak Engkau telah memberkati kami, sehingga kami anak-anak-Mu telah bersukacita dan memuji-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami mohon agar Engkau memberkati kami, agar kami dapat duduk tenang, kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Kak Ita akan membacakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua, demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengurniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kamu akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Baik adik-adik, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita nonton video berikut ini. Yosua menggantikan Musa. Musa berbicara kepada orang-orang Israel, "Aku telah berusia 120 tahun dan tidak dapat memimpin engkau. Tuhan telah berkata,
bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah yang dijanjikan. Tetapi Tuhan akan memimpin engkau untuk menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Jangan takut, karena Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Dia tidak akan gagal atau mengecewakanmu. Musa kemudian memanggil Yosua, dan di depan semua orang ia berkata, "Kuat dan beranilah, karena kamu akan memimpin orang-orang ini ke tanah Kanaan. Pastikan mereka sampai di sana. Jangan takut, karena Tuhan akan menyertai engkau di depan, dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengecewakanmu." Musa kemudian menuliskan hukum yang telah ia berikan kepada orang-orang Israel dan memberikannya kepada para imam untuk dijaga. Dia menyuruh mereka membacakannya untuk semua orang setiap 7 tahun ketika mereka berkumpul di tabernakel. Musa memanggil semua orang untuk mendengar hukum Taurat yang dibacakan. Dia menyuruh mereka untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan menaatinya dengan hormat. Tuhan kemudian memanggil Musa dan Yosua untuk bertemu dengan Dia di kemah. Dia menampakkan diri kepada mereka berdua dalam awan besar di pintu masuk tabernakel. Tuhan memberitahu Musa bahwa Musa akan mati. Tuhan juga mengatakan bahwa setelah orang Israel menaklukkan tanah Kanaan, mereka tidak akan menaati Tuhan lagi dan menyembah dewa-dewa. Jadi Tuhan kemudian meminta Musa untuk menuliskan sebuah lagu yang akan mengingatkan mereka tentang akibat dari ketidaktaatan terhadap Tuhan. Musa pun lalu menuliskan lirik lagu tersebut dan kemudian membacakannya kepada orang-orang Israel untuk dipelajari. Lagu itu memperingatkan mereka tentang kesulitan yang akan mereka hadapi jika mereka bertindak bodoh dan tidak menaati Tuhan. Tetapi lagu itu juga mengingatkan akan kasih dan pengampunan Tuhan jika mereka kembali kepadanya. Lagu itu ucapan syukur atas kekuatan Tuhan dan bagaimana Tuhan akan membawa mereka kepada kemenangan. Pada hari yang sama, Tuhan memberitahu Musa, "Pergilah ke Gunung Nebo di tanah Moab di seberang Yeriko. Lihatlah ke seberang tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan." Tuhan mengatakan, "Ini adalah tanah yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan aku berikan kepada keturunan mereka. Sekarang engkau telah melihatnya, tetapi engkau tidak akan memasukinya." Maka Musa pun mati di tanah Moab, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan menguburkan dia di sebuah lembah dekat Bet-Pur di Moab. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Musa berusia 120 tahun ketika ia meninggal. Namun penglihatannya sempurna dan dia sekuat orang-orang muda. Orang Israel berduka cita karena kematian Musa selama 30 hari di dataran Moab. Tidak pernah ada nabi lain seperti Musa, karena Tuhan berbicara langsung kepadanya. Yosua adalah orang yang penuh dengan roh hikmat, karena Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Dia sekarang adalah pemimpin bangsa Israel, dan orang-orang Israel menaati Yosua dan menaati Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, "Kamu adalah pemimpin baru Israel. Pimpinlah orang-orangku menyeberangi sungai Yordan ke tanah perjanjian. Aku akan bersamamu sama seperti aku bersama Musa. Aku tidak akan meninggalkanmu."
patuhilah setiap hukum yang diberikan Musa kepadamu, dan engkau akan berhasil dalam segala hal yang engkau lakukan. Singkirkanlah ketakutan dan keraguanmu, karena ingat, Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi. Demikianlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik saya menonton videonya. Kalau sudah, tema hari ini tentang mantap melangkah bersama Tuhan Yesus. Dari video tadi kita belajar tentang kita tidak boleh ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Kita harus terus berdoa dan percaya Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekarang mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan kalian jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada guru par kalian di rayon masing-masing. Untuk mengiringi persembahannya, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Kasih Sukacita. Silakan Karinta. Adik-adik silakan duduk yang sopan, duduk yang manis. Kita akan sama-sama berdoa. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita menyanyi lagu 5 Jari Kananku. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau menyertai kami dari sekolah minggu kami, dari awal hingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur buat napas kehidupan yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh berada dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat orang tua kami, buat Mama dan Bapa dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat yang melimpah daripada Engkau ya Bapa. Sehingga dalam mereka menjalankan tugas mereka sebagai orang tua, mereka melakukannya dengan penuh sukacita, mereka menyayangi kami anak-anak-Mu ya Bapa, dan penuh tanggung jawab, mereka mendidik kami menjadi teladan yang baik bagi kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa buat kami anak-anak-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan berkati kami semua dalam masa pendidikan kami yang belajar dari rumah kami masing-masing karena pandemi COVID ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu, Tuhan berkati proses pembelajaran kami dari rumah kami masing-masing, Tuhan berkati kami yang harus melakukan sekolah minggu dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Sehingga semakin hari kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengar kata orang tua, anak-anak yang taat, anak-anak yang disiplin ya Bapa. Sehingga dalam kehidupan kami dapat menjadi anak-anak yang dapat menjadi teladan Kristus dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur ya Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan tadi. Kiranya Tuhan berkati apa yang telah kami kumpulkan,
sehingga persembahanmu ini dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga bersyukur ya Bapa buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa, ini sembahyang kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, kita telah selesai sekolah minggu pada hari ini. Untuk itu, mari kita akhiri sekolah minggu kita dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bapa Terima Kasih. Silakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus sehingga sekolah minggu kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah para guru sekolah minggu yang telah bertugas dalam sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita